This is the procedure for the evaluating the suitability of the soil for the Gambia garden community based on the modification of FAO method to show the classes of land suitability for the Gambia, that is the S1, S2, S3, and N. Not Selanjutnya kita melakukan pemetaan digital dari peta 3 dimensi kita telah ada berupa kubis, kemudian akan kita rubah menjadi peta 3 dimensi keseluruhan tomat. Berdasarkan analisa tanah kimia yang telah kita lakukan tersebut, inilah prosedurnya. Kemudian kita juga satu persatu 21 parameter keseluruhan tersebut kita rubah sesuai dengan kriteria yang kita temukan di lapangan dari keseluruhan lahan kubis menjadi keseluruhan tomat, di mana mengubah warna S2 ke jurnal basah 20-23%. Nah, inilah prosedurnya. Dan ini prosedur bagaimana cara untuk mengubah warna S2 kesalahan dari kriteria KTK yang bisa dari 16 mg per 100 gram. Jadi dalam satu kita sudah berhasil membuat peta 3 dimensi keseluruhan lahan pada sebuah kabupaten 50 kota ini, kita bisa membuat untuk 100 jenis tanaman lainnya. Sinilah kemudahan dan kelebihannya. Slide ini menunjukkan langkah kerja di dalam survey software bagaimana kita mengubah warna S1 salinitas yang kecil dari 4 ds per m. Jadi dari 21 parameter ini prosesnya sama, begini kita untuk mengubahnya dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian dan terus cross check. Masih dengan cara yang sama, pemetaan 3 dimensi secara digital kesesuaian lahan, bagaimana kita untuk mengubah dari kesesuaian lahan S1 dari pH-nya berkisar 5,5 sampai 7,8. Dan ini kita lakukan sebanyak 21 parameter tersebut. Maka nanti akan kita bisa temukan dari 100 tanaman yang disediakan oleh pemerintah mana saja yang S1 untuk Kabupaten 50 kota. Bismillahirrahmanirrahim. Tugas bagi mahasiswa dari pelajaran e-learning ini adalah pertama, jelaskan ontologi sama dengan realitas yang diteliti, masalahnya apa, fenomenanya apa, variabelnya apa, metode dipakai apa yang ingin diketahui dari KL Labor ini. Kedua, epistemologinya sama dengan bagaimana kita mendapatkan pengetahuan atau jawaban dari pertanyaan penelitian kalian yang berkaitan dengan metodologi dari KL dan Labor ini. Ketiga, aksiologi sama dengan apa nilai, urgensi, kebermanfaatan, dan manfaat dari KL Labor yang lakukan ini. Selamat berjuang, wahai anak muda harapan bangsa. Ini adalah prosedur bagaimana Google Earth kita aktifkan untuk melihat nanti di mana lokasi dari Gunung Merapi tersebut yang menyebabkan Galodo. Kemudian dari itu kita juga akan mencoba, wahai anak muda dengan pemirsa, bagaimana kita ambil peta kontur yang ada di Google itu, kemudian kita rubah dia menyerupai bentuk aslinya dengan menggunakan software gratis Google Earth, kemudian GPS Visualizer, kemudian TCA Converter, dan juga kemudian Excel, kemudian software dari Golden, Colorado. Ini adalah yang Google Earth yang terjadi. Kemudian kita klik Gunung Merapi, maka dia akan mencari sendiri sheet. Ini merupakan sangat penting sekali karena dengan kita mengambil data dari Google Earth ini, nanti akan bisa kita masukkan jutaan data lagi ke dalam model yang kita buat dengan bentuk peta 3 dimensi dari Gunung Merapi tersebut untuk melihat kemana arah aliran Galodonya nanti atau aliran banjir bandangnya, karena ini akan terus terjadi nampaknya selagi alam ini belum kiamat. Bahkan untuk kedepannya diduga akan bertambah parah karena menurut model dari USLI tentang erosi ada 8 faktor. Pertama R, itu erosivitas hujan.
Ini dia pos pendakian Gunung Merapi Kota Baru. Itu di Kota Baru. Ini adalah kita pada gogean, maka nampaklah kita kasih batasan di mana kita akan melakukan digitasi dari Gunung Merapi tersebut. Dengan kita melakukan digitasi ini, maka akan mudah kita menentukan batas-batas mana yang akan kita jadikan lokasi dari peta 3 dimensi Gunung Merapi, dan juga sedikit kita ambil Gunung Singgalang dan Gunung Tandike. Karena ini Gunung Merapinya, dan ini adalah Gunung Singgalang, dan ini adalah Gunung Tandike. Maka hujan turun, debu ini adalah puncak Gunung Merapi yang sebagai konsentrasi dari abu vulkanik yang diletuskannya tersebut. Pada tanggal 11 Juni itu terjadilah hujan yang lebat, maka kata BMKG kurang lebih 135 mm per hari itu. Dan ini sangat besar sekali. Dengan kebesarannya seperti itulah datang hujan. Maka di bawahnya lah debu-debu itu ada di lapisan lereng seperti rumus erosi RKLSCP. R itu hujan, K itu adalah erobitas tanahnya, bagaimana tanah itu akan mudah tererosi. LS itu adalah panjang lereng dengan persen kelerengan, slope, dan kemudian C itu adalah faktor tanamannya. Kalau hutan dia itu 0, skornya, kodenya 0,001 penkalian itu, sehingga sangat LS jadi kecil. Kemudian P adalah faktor konservasi. Galodo yang terjadi di Gunung Merapi ini tidak terlepas dari 3 faktor tersebut. Pertama, faktor alamnya letusan Gunung Merapi. Kedua, faktor dari model UCRK LSCP tersebut bekerja, mereka berdua terjadilah galodo. Kita akan lakukan pemodelan ini untuk mengapakan mitigasi di masa depannya, agar kata pakar yang sudah berbicara dibangun dam, sabo dam. Namun dari fakta di lapangan yang ada yang lebih murah lagi. Di sepanjang sungai itu, karena terbukti dari daerah Galang, itu ternyata pohon bambu yang ditanam di tepi sungai itu tidak roboh, ataupun kalaupun roboh dia masih berdiri di tempatnya sendiri, tidak sanggup galodo itu untuk membawanya. Jadi apabila tepi-tepi sungai itu kita kedua sisi kita tanam dengan bambu mulai sekarang, maka di daerah Galang itu maupun ke bawah itu nanti akan bisa terhalang oleh kekuatan galodo tersebut. Ini akan menelan korban jiwa. Kira-kira seperti itu. Ini adalah ke awal kita membuat kontur dari Merapi tersebut, agar bisa muncul seperti yang dinamakan dengan apa itu namanya ya? Lupa. Peta 3 dimensi. Nampak nih tangan bekerja. Saya nampak sini kerja tangannya. Yaitu mengklik, kemudian dilingkari, diulang lagi melingkarnya. Seperti ini. Itu seperti itu. Cara dia itu main dikitnya. Nanti setelah selesai banyak, ini yang kita simpan. Disimpan dia itu. Setelah disimpan dalam bentuk save